Berhenti takut miskin, baru lo akan kaya. Banyak orang bilang kalau pengen kaya, lo harus kerja keras. Tapi gak banyak yang sadar, kerja keras bukan satu-satunya kunci. Ada sesuatu yang lebih dalam yang justru sering gak disadari orang, yaitu rasa takut miskin. Ketakutan itu halus, kadang gak kelihatan, tapi energinya besar. Dia bisa bikin lo terus bergerak tanpa arah, bikin lo kerja siang malam, tapi gak pernah ngerasa cukup. Lo mungkin ngerasa udah berusaha semampu lo, tapi tetap aja hasilnya mentok. Lo udah doa, lo udah berhemat, lo udah nyoba banyak hal, tapi tetap aja rejeki rasanya jauh. Mungkin bukan karena lo kurang usaha, tapi karena lo masih hidup dalam energi takut kehilangan. Lo belum berani percaya bahwa semesta cukup buat lo. Ketakutan akan kemiskinan bukan cuma tentang uang, itu tentang cara lo memandang dunia, tentang seberapa dalam lo percaya bahwa hidup bisa menanggung lo, bahkan saat lo berhenti panik. Dan disitulah perjalanan menuju keberlimpahan sejati dimulai, bukan saat lo punya segalanya, tapi saat lo berhenti takut kekurangan apapun. 1. Takut miskin itu bukan tentang uang, tapi tentang kehilangan rasa aman. Rasa takut miskin gak selalu berarti lo gak punya uang. Banyak orang yang secara materi cukup, tapi hidupnya terus dalam kecemasan. Mereka terus mikir, gimana kalau nanti bisnis turun? Gimana kalau tiba-tiba bangkrut? Gimana kalau hidup gak stabil lagi? Ketakutan itu bukan soal uang di rekening, tapi tentang hilangnya rasa aman di dalam hati. Selama rasa takut itu masih lo pelihara, seberapa banyak pun uang lo, hidup gak akan pernah tenang. Karena lo gak menikmati, lo cuma bertahan. Lo bukan menikmati keberlimpahan, tapi melindungi diri dari bayangan kekurangan. Dan energi kayak gini yang bikin rejeki justru menjauh. Semesta gak bisa ngasih banyak hal ke orang yang belum siap nerima. Kalau batin lo masih penuh ketakutan, semesta akan nahan. Bukan karena pelit, tapi karena lo belum bisa menjaga energi itu. Sama seperti orang yang belum siap pegang tanggung jawab besar. Jadi, langkah pertama buat kaya secara spiritual adalah berdamai sama rasa takut miskin itu. Kenali dia, peluk dia, dan lepaskan pelan-pelan. 2. Lo gak akan pernah kaya kalau setiap langkah lo digerakkan rasa takut. Bayangin, lo jalan di tengah kabut sambil lari karena takut dikejar sesuatu yang gak jelas. Itulah cara banyak orang ngejar kekayaan. Mereka kerja keras, tapi bukan karena cinta pada hidup, melainkan karena takut gak punya cukup, takut gagal, takut malu, takut hidupnya gak dihargai. Padahal, rasa takut gak bisa melahirkan keberlimpahan. Takut bisa bikin lo produktif, iya, tapi hasilnya selalu penuh kecemasan. Lo gak menikmati prosesnya, lo cuma berusaha kabur dari bayangan lo sendiri. Lo mungkin dapat hasil, tapi gak pernah tenang. Kalau lo pengen benar-benar kaya, bukan cuma di rekening, tapi juga di hati, lo harus mulai ngelakuin hal-hal dari rasa cukup. Kerja bukan karena takut miskin, tapi karena pengen berkembang. Nabung bukan karena takut kekurangan, tapi karena pengen menghormati aliran rejeki. Saat lo bisa ganti motivasi dari rasa takut jadi rasa percaya, segalanya mulai berubah. Uang bukan lagi sumber stres, tapi sarana untuk ngerasain kedamaian yang lebih luas. 3. Lo gak bisa narik rejeki dari energi kekurangan. Semesta itu halus banget cara kerjanya. Dia gak nangkep kata-kata lo, tapi getaran di baliknya. Kalau lo bilang pengen kaya, tapi hati lo penuh ketakutan, semesta gak nangkep kata pengen kaya, yang ditangkap justru energi takut miskin. Akibatnya, situasi yang datang ke hidup lo adalah situasi yang memperkuat ketakutan itu. Lo terus dapat pengalaman yang bikin lo makin yakin kalau hidup susah. Energi kekurangan selalu menarik hal yang serupa, karena secara spiritual, lo cuma bisa narik sesuatu yang sefrekuensi dengan batin lo. Makanya, orang yang hidupnya tenang justru sering dapat rejeki tanpa banyak drama. Bukan karena mereka lebih pintar,
tapi karena mereka selaras. Mulai dari sekarang, sadarilah apa yang lo pancarkan setiap kali lo mikir tentang uang. Apakah lo mikir dari rasa cukup atau rasa cemas? Apakah lo bekerja dengan rasa syukur atau rasa takut? Kalau lo bisa ubah energi itu pelan-pelan, lo bakal lihat perbedaannya. Rezeki mulai datang lebih mudah, bukan karena keajaiban tiba-tiba, tapi karena lo berhenti jadi penghalang buat diri lo sendiri. 4. Lo harus berdamai dengan pengalaman masa lalu tentang kekurangan. Banyak orang tumbuh dengan ingatan tentang susahnya hidup. Mungkin dulu keluarganya pas-pasan, atau pernah ngalamin masa sulit yang bikin trauma finansial. Luka itu sering kebawa sampai dewasa. Lo jadi gampang panik kalau duit menipis, gampang stres kalau belum ada hasil, bahkan ngerasa bersalah kalau mau nikmatin hidup. Padahal, kalau lo masih dikendalikan memori itu, lo gak akan pernah benar-benar bebas. Lo akan terus hidup dari pola lama, ngerasa dunia ini keras, rejeki itu langka, dan lo harus selalu waspada. Padahal, energi keberlimpahan cuma datang ke hati yang tenang. Coba lo ingat masa lalu itu, bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi buat ngasih makna baru. Lo bisa bilang ke diri lo sendiri, gue gak hidup di masa itu lagi. Gue udah belajar, dan sekarang gue siap buat hidup dengan energi baru. Lo gak akan pernah bisa kaya kalau lo masih bawa mental orang yang takut kehilangan. Tapi begitu lo bisa berdamai sama luka lama, semesta bakal buka jalan yang gak pernah lo bayangin sebelumnya. 5. Lo gak akan pernah ngerasa cukup kalau lo terus bandingin diri sama orang lain. Salah satu sumber paling besar dari rasa takut miskin adalah kebiasaan ngebandingin diri. Lo buka media sosial, lihat orang lain liburan, beli mobil baru, atau posting bisnis yang kelihatannya sukses, terus lo ngerasa ketinggalan. Padahal, yang lo lihat cuma potongan kecil dari hidup orang lain, bukan keseluruhan ceritanya. Tapi otak lo langsung bereaksi, ngerasa kurang, ngerasa harus lebih cepat, lebih kaya, lebih hebat. Itulah momen di mana keberlimpahan lo mulai bocor, karena fokus lo bukan lagi di rasa syukur, tapi di rasa iri yang tersamarkan. Lo mulai kerja bukan karena cinta, tapi karena pengen nyamanin. Lo mulai cemas bukan karena gak punya cukup, tapi karena pengen ngikutin standar yang bahkan bukan milik lo. Lo gak akan pernah rasa kaya kalau ukuran kebahagiaan lo selalu bergantung pada pencapaian orang lain, karena keberlimpahan sejati bukan datang dari perbandingan, tapi dari kesadaran. Saat lo bisa ngelihat hidup lo sendiri dengan mata yang jujur, lo akan sadar betapa banyak hal yang udah lo punya, yang mungkin dulu lo doa terus buat dapetin. Berhenti bandingin hidup lo sama siapapun. Setiap orang punya jalannya sendiri, dan rejeki gak pernah datang terlambat. Lo cukup fokus ngisi frekuensi lo dengan rasa tenang dan syukur, dan perlahan hal-hal baik akan datang dengan sendirinya. Berhenti takut miskin bukan berarti berhenti kerja, tapi berhenti menjadikan ketakutan sebagai alasan lo hidup. Karena rasa takut gak pernah bisa ngasih kedamaian, dia cuma bisa bikin lo terus berlari tanpa arah. Keberlimpahan sejati datang bukan dari seberapa keras lo ngejar, tapi seberapa dalam lo percaya bahwa hidup ini cukup buat lo. Mulai sekarang, ubah cara lo ngeliat uang, lihat dia sebagai teman, bukan penguasa. Rawat dia, tapi jangan takut kehilangan dia. Gunakan dia buat berkembang, bukan buat membuktikan diri. Dan yang paling penting, latih hati lo buat tenang, bahkan saat belum punya semua yang lo mau. Karena disitulah kekayaan sejati lahir. Ketika lo berhenti takut miskin, lo bukan cuma mulai kaya secara materi, tapi juga secara jiwa. Lo mulai sadar bahwa rasa cukup bukan hasil dari banyaknya harta, tapi dari batin yang damai. Dan begitu lo sampai di titik itu, semesta akan ngasih lo lebih dari yang pernah lo minta. Karena semesta percaya pada orang yang sudah berhenti takut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.